Sebagai kota tertua, Palembang menyimpan banyak cagar budaya. Salah satunya adalah kompleks pemakaman Gede Ing Suro yang terletak di Jalan Ratu Sianum, Lorong Haji Umar, Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Kompleks makam ini merupakan pekuburan Islam dari pertengahan abad ke-16. Terdapat 8 bangunan yang berisi 38 makam dalam kompleks tersebut. Di antaranya adalah makam Ki Gede Ing Suro Muda, Tan Pualang Ciancing, Raden Kusumoningrat, dan pengikut-pengikutnya. Siapa sebetulnya Ki Gede Ing Suro ini? Berdasarkan beberapa literatur, Ki Gede Ing Suro merupakan putra Ki Gede Ing Lautan, satu di antara 24 bangsawan dari Demak yang datang ke Palembang. Mereka memilih keluar dari kesultanan tersebut saat terjadi kekacauan di kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa itu. Ki Gede Ing Suro memilih pindah ke Palembang dan memulai kehidupannya sendiri sebagai pemimpin di kota pelabuhan tua bekas Kedatuan Sriwijaya. Gede Ing Suro sebelumnya dikenal sebagai Kiai Mas Anom yang memerintah dari tahun 1582 hingga tahun 1587 Masehi dan dikenal sebagai cikal bakal Kesultanan Palembang. Untuk diketahui, sebelumnya Palembang diperintah oleh Majapahit yang kemudian jatuh ke pemerintahan Sriwijaya. Dan terakhir, sebelum jatuh ke tangan penjajah, Palembang diperintah oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Sejarah Ki Gede Ing Suro sendiri tak lepas dari sosok Raden Fatah yang lahir di Palembang dan merupakan putra Raja Majapahit terakhir, yaitu Brawijaya V. Raden Fatah lahir dari putri Cina yang disebut Putri Campa setelah istri Brawijaya itu dikirim ke Palembang dan diberikan kepada putra Brawijaya, Aryo Damar atau Aryo Dila. Setelah dewasa, Raden Fatah bersama Raden Kusen, putra Aryo Dila dengan putri Cina dikirim kembali ke Majapahit. Oleh Brawijaya V, Raden Fatah diperintahkan untuk menetap di Demak atau Bintoro. Sedangkan Raden Kusen diangkat sebagai adipati di Terong. Lalu terjadi penyerbuan terhadap Majapahit dan Raja Brawijaya V menyingkir hingga kemudian mangkat. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Majapahit. Setelah keruntuhan Majapahit, Sunan Ngampel Denta atau wali tertua dalam Wali Songo menetapkan Raden Fatah sebagai Raja Jawa menggantikan ayahnya. Raden Fatah wafat sekitar tahun 1518 Masehi dan digantikan oleh putranya Pati Unus atau Pangeran Sabranglor yang wafat tahun 1521 Masehi. Pengganti Pati Unus adalah Pangeran Trenggono yang wafat pada 1546 Masehi. Wafatnya Sultan ketiga Demak ini merupakan awal dari kisruh berkepanjangan di kerajaan Islam yang sempat memiliki pengaruh besar di Nusantara. Kekuasaan Demak berakhir pada tahun 1546 Masehi setelah berjaya selama 65 tahun. Akibat kemelut ini, sebanyak 24 orang keturunan Sultan Trenggono atau keturunan Raden Fatah hijrah ke Palembang di bawah pimpinan Ki Gede Sido Ing Lautan. Setelah Ki Gede Sido Ing Lautan wafat, digantikan putranya Ki Gede Ing Suro. Setelah wafat pada 1587 Masehi, Ki Gede Ing Suro dimakamkan di sebuah daerah yang kini berada di Kesultanan atau di wilayah Kelurahan Satu Ilir, Palembang. Laporan Kurniawan dari Cagar Budaya Gede Ing Suro Palembang untuk Anda. Nantikan kami di edisi sejarah berikutnya.